Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di kelas belajar di mana kita akan membahas subtes PK, ya kan, bahas soal UTBK. Di sini kita akan bahas soal ya, full bahas soal dari berbagai materi yang ada pada subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini dimudahkan dalam memahami penjelasannya dan semoga apa yang kita inginkan diberi kemudahan dalam menggapainya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Kalau kakak lihat untuk pretestnya di sini ada belasan belasan orang yang mengerjakan dengan rata rata-ratanya 32 nilainya. Ternyata masih banyak yang kurang ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan bahas ya pada sore hari ini. Di sini bagaimana nih persiapan kalian mengenai materi dari subtes PK? Coba dari 1 sampai 10 seberapa besar, seberapa paham atau seberapa siap kalian mengerjakan soal PK nantinya di UTBK? Karena ini sudah Hamin 9 ya. Oke, di sini ada Hansen. Hansen di sini baru pulang sekolah. Oke, sip, sip. Keren, keren, keren. Ya, semangat ya buat teman-teman yang baru pulang sekolah, yang baru bangun tidur mungkin. Aku juga baru bangun tidur kok. Oke, nggak apa. Nah, 7 kata Hansen. Oke, yang lain gimana untuk persiapannya? Buat yang masih apa namanya, ada beberapa materi yang belum dipahami bisa bisa ini ya, dicoba dimantepin lagi gitu. Oke, teman-teman, kita akan bahas soal dari nomor 1 dulu ya. Dari nomor 1 di sini ada soal jika alfa dan beta adalah solusi persamaan eksponen 2 pangkat x plus 1 dikurangi 3 dikali 2 pangkat setengah x ditambah 1 sama dengan 0, maka alfa dikali beta itu sama dengan berapa? Nah, untuk soal ini adalah soal eksponen ya. Soal eksponen itu dia membahas tentang pangkat. Nah, ini adalah materi dasar gitu ya. Di sini ada persamaan eksponen 2 pangkat X tambah 1 dikurangi 3 dikali 2 pangkat setengah X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, oke, kalau di sini kita perhatikan kalau ada A pangkat, ini kan ada penjumlahan nih. Nah, jadi penjumlahan ini berarti dia berasal dari apa? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya kan? Nah, jadi kalau ada perkalian eksponen maka pangkatnya itu ditambah gitu ya. Jadi 2 pangkat X plus 1 itu dari 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 gitu kan ya. Dikurangi 3 dikali 2 pangkat setengah X ya. Setengah X ditambah 1 sama dengan 0. Oke teman-teman, nah jadi untuk mengerjakan persamaan eksponen ini kita perlu perlu melakukan pemisalan ya. Kita lakukan pemisalan dulu. Pemisalan, misal di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat setengah X ya. 2 pangkat setengah X. Kalau pangkat setengah itu apa ya teman-teman ya? Dia 2 pangkat setengah X itu adalah ini ya, 2 atau sini ya, 2 pangkat setengah X itu sama dengan 2 pangkat X pangkat setengah ya. Oke, nah kenapa begitu Kak? Karena gini kan, kalau dalam sifat eksponen ya, kita mengenal namanya A pangkat M dipangkatin N sama dengan A pangkat M dikali N gitu kan ya. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi pangkatnya dikali gitu. Nah, jadi untuk yang 2 pangkat setengah X itu 2 pangkat setengah X berarti kan setengah dikali X itu sama aja 2 pangkat X dikali dipangkatin setengah gitu ya. Nah, berarti pangkat setengah itu adalah akar. Jadi akar 2 pangkat X. Di sini bentuknya adalah akar 2 pangkat X gitu. Nah, sekarang kita lakukan pemisalan. Misal akar 2 pangkat X itu adalah misalkan dia adalah A gitu ya. Misalkan adalah A. Berarti kita buat dulu nih. Akar 2 pangkat X itu adalah A. Jadi di sini min 3A ditambah 1 sama dengan 0. Kalau yang di sini 2 pangkat 1 itu 2.
2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X itu, 2 pangkat X, sebenarnya 2 pangkat X itu adalah 2 pangkat setengah X kuadrat ya. 2 pangkat setengah X kuadrat. Iya kan? Jadi untuk 2 pangkat X di sini, dia berasal dari 2 pangkat setengah X kuadrat. Kita menyesuaikan supaya bentuk yang kita buat pemisalan, yaitu A sama dengan akar 2 pangkat X, itu didapat gini ya, akar 2 pangkat X kalau dikuadratin, itu kan sama dengan 2 pangkat X ya. Akarnya kalau dikuadratin kan hilang tuh. Nah, berarti untuk 2 pangkat X di sini itu sama dengan A pangkat 2 gitu. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman untuk bentuk yang ini? Karena kan di sini kita buat pemisalan dulu gitu ya, biar gampang mengerjakannya. Berarti di sini adalah A pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat X itu adalah A pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini udah jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, yaitu 2A kuadrat min 3A ditambah 1 sama dengan 0. Habis itu kita lakukan pemfaktoran ya. Kita faktorin 2A kuadrat itu 2A dikali A. 2A kali A, 2A kuadrat. 1 itu dari 1 kali 1 ya. Nah, berikutnya kita harus dapetin min 3A. Min 3A itu dari min 1, di sini min 1, berarti kalau kita cek ya teman-teman, kalau kita cek 2A kali A itu 2A kuadrat, 2A kali min 1, min 2A, min 1 kali A, min 1 kali min 1, plus 1 sama dengan 0. Jadinya 2A kuadrat min 2A min A min 3A tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti benar ya. Nah, jadi pemfaktorannya sudah benar nih. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung nggak dalam memfaktorkan persamaan kuadrat gitu? Aku rasa sudah paham ya, karena udah mau UTBK nih ya kan. Ini kan basic ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih bingung dalam memfaktorkan ini, coba dipelajari lagi ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini kan ada 2 nih, ya kan? Jadinya 2A-1 sama dengan 0, atau A-1 sama dengan 0, 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah, atau A sama dengan 1. Nah, bentuk yang kita misalkan, itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Jadi A-nya itu adalah eh, akar 2 pangkat X, ya kan? Akar 2 pangkat X sama dengan setengah. Nah, berikutnya kita lakukan apa nih? Kita hilangkan akarnya dengan cara dipangkatin 2, jadinya 2 pangkat X sama dengan 1/2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, jadi di sini nilai X-nya adalah min 2 ya. Nah, jadi di sini nilai X-nya adalah min 2. Kemudian kalau yang di sini kita kerjakan akar 2 pangkat X sama dengan 1, kemudian kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan, jadinya 2 pangkat X sama dengan 1. Oke, 2 pangkat X sama dengan 1. Bentar ya, ini tempatnya nggak cukup ya. Kemudian 2 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 2 pangkat berapa ya? 1 itu 2 pangkat 0 ya kan. Jadi semua bilangan kecuali 0, kalau kita pangkatin 0 itu hasilnya 1. Jadi di sini dapat X-nya adalah 0. Nah, jadi ada 2 solusi, ya kan? Ada 2 solusi dari persamaan eksponennya, yaitu min 2 dengan 0. Nah, misalkan di sini alfanya ya, alfanya min 2, betanya 0. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti kalau ditanya alfa dikali beta, ya kan? Alfa dikali beta itu sama dengan min 2 dikali 0, yaitu 0. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, gitu. Gitu teman-teman. Kalau dari jawaban yang nomor 1 ya. Oke, untuk soal yang nomor 1, ada yang ingin ditanyakan? Coba mungkin ada step yang kalian masih kurang dipahami gitu.
Oke, gimana? Sudah paham? Kalau misal sudah paham dan aman, bisa kasih reaction dan komen ya. Aman gitu. Oke, Hansen udah aman. Oke, aman ya. Nah, Iman juga udah aman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini tentang gradien garis yang melalui titik 3,A dan 5,3 adalah 5. Oke, di sini diketahui gradiennya adalah 5, maka gradien garis yang melalui titik 3,A dan titik pusat O 0,0 adalah oke. Nah, kalau di sini teman-teman materi apa nih? Materi persamaan garis ya. Materi persamaan garis dan juga gradien. Kalau misalkan diketahui dua titik ya, di sini ya, kan ada garis nih. Ada garis yang melalui dua titik dan juga ada gradiennya. Nah, maka gradien garis yang melalui titik 3,A dan titik pusatnya itu berapa? Oke, kalau yang ini, sebentar. Nah, nomor 2 ya. Kalau yang ini, itu kan kita mengenal namanya, ini ya, sebentar, ada rumusnya. Kakak coba copy dulu image-nya. Oke, taruh di mana ya? Sini ya. Nah, jadi persamaan garis ya. Di sini persamaan garis itu kan bentuknya Y sama dengan MX plus C gitu ya. Yang mana M itu adalah gradien, X ditambah C-nya itu adalah konstanta. Nah, kemudian kalau ada garis melalui titik X1, Y dan X2, Y2, maka gradiennya itu didapat dari delta Y dibagi delta X. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, terus untuk soal yang ini, berarti gradien itu, kemiringan ya, kemiringan itu didapat dari delta Y per delta X. Sama dengan, untuk delta Y-nya, itu adalah Y2 min Y1 per delta X, X2 dikurangi X1. Oke. Nah, berikutnya, di sini gradiennya kan 5. Bentar. Oke. Di sini kan gradiennya 5 sama dengan di sini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Berarti 3 dikurangi A per 5 kurangi 3. Jadi 5 sama dengan 3 min A per 2. Atau 3 min A sama dengan 10, maka nilai A-nya min A sama dengan 10 kurangi 3, min A sama dengan 7, A-nya adalah min 7. Nah, kita dapat nilai A-nya adalah min 7. Nah, berikutnya, gradien garis yang melalui titik 3,A dan titik pusat O 0,0 itu berapa? Nah, kita mau mencari gradien pada 3,A, ya kan? Dan 0,0. Nah, berarti A-nya itu adalah 3,-7 ya. 3,-7 gitu. Nah, jadinya kita pakai rumus ya ini tadi. Gradien sama dengan delta Y per delta X. Gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita tentukan dulu di sini X1, di sini Y1, di sini X2, di sini Y2. Kemudian kita lanjutin lagi, gradiennya adalah 0 dikurangi min 7 ya. 0 kurangi min 7 per 0 dikurangi 3. Jadi gradiennya adalah 7 per min 3 atau min 7 per 3. Nah, jadi dapat ya kan? Jawabannya adalah yang A. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau mencari gradien atau kemiringan pada sebuah persamaan garis ya, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah delta Y per delta X. Gitu. Kalau diketahui dua titik. Oke. Tapi kalau misalkan diketahuinya dalam bentuk persamaan garisnya, ya udah, berarti dia perlakuannya berbeda. Seperti itu. Oke, di sini kok gradiennya bisa 5, Kak. Nah, gradiennya bisa 5 dari soal ya. Oke, udah dijawab tuh. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan untuk soal yang nomor 2? Untuk materi persamaan garis, kalian udah paham belum?
tentang materi persamaan garis ini? Biasanya kan dia kan sering keluar itu. Lumayan ya. Oke, mau mencoba lagi soal yang serupa? Kakak udah nyiapin soal yang serupa, coba ya. Nah, sebentar di sini. eh, oke, set. Nah, ada, oke, gini ya, tentang persamaan garis. Karena materi ini lumayan ya, dia lumayan keluar gitu. Kakak coba kasih timer. eh 2 menit cukup nggak nih? 2 menit lama ya kalau dalam UTBK. Di sini sebentar ya teman-teman. 2 menit. Coba kalian coba dulu. Nah, sudah kelihatan lagi ya. Oke, di sini dua buah, bentar, tambahin lagi. Oke, dua buah garis P dan Q sejajar. Ada kata kuncinya sejajar. Garis P melewati titik A,5 dan 2,B, sedangkan garis Q melewati 3,6 dan 4,9. Berapakah nilai 11 min B per A? Oke, silakan dicoba. Kalau bingung boleh ditulis di komen, di kolom chat ya. Misalkan kalian bingung, maksudnya sejajar itu apakah gitu, atau gimana gitu. Udah silakan tanyakan dah. Silakan dikerjain sama tanyakan kalau bingung. Oke, selamat mencoba teman-teman. Bingung gimana nih Balkis? Coba ketika melihat soal yang ini, kalian apa ada hal yang kalian belum dipahami nggak gitu? Di bagian mananya gitu loh. Ketika ada dua buah garis P dan Q sejajar, artinya apa? Aku nggak paham gradien-gradien. Oh alah. Nah, kalau nggak paham gradien-gradien, coba dibuka lagi ya kan materinya. Coba nanti dipelajari lagi ya. Oke ya. Jadi harus dikuasai gitu. Materi dasarnya dulu, baru banyakin latihan soalnya. Oke deh, silakan dicoba ya teman-teman. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Nah, di sini ada yang sudah dapat ya. Ada yang sudah dapat, Hansen dapat 3 dan Patrian Hanif dapat 3 juga. Oke, pada soal ini teman-teman, ada kata kunci dua buah garis P dan Q sejajar. Tahu nggak hubungan antar garisnya itu? Kalau misal ada dua garis yang sejajar ya kan, itu artinya gradiennya sama dengan ya. Jadi M1 sama dengan M2, itu namanya sejajar gitu. Oke, nah berikutnya gradien pada garis pertama sama dengan gradien pada garis kedua. Atau di sini garisnya kan P sama Q ya. Artinya gradien pada garis P sama dengan gradien pada garis Q. Gradien itu rumusnya kalau diketahui dua titik pakai delta Y per delta X. Nah, jadinya delta Y pada garis P dibagi delta X pada garis P sama dengan delta Y pada garis Q dibagi delta X pada garis Q. Oke, pada garis P-nya A,5 dan 2,B. Oke, pada garis P-nya itu A,5 dan 2,B. Kalau pada garis Q-nya 3,6 dan 4,9. Nah kan berarti di sini X1 Y1, di sini X2 Y2, X1 Y1, X2 Y2. Ingat ya rumusnya ya. X apa Y2 per apa, Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti di sini yang P dulu. Jadinya B dikurangi 5 per 2 dikurangi A sama dengan 9 dikurangi 6 per 4 kurangi 3. B min 5, 2 min A, 9 kurangi 6, 9 kurangi 6 itu 3/1 ya. Kita kali silang. Kalau kali silang jadinya B min 5 kali 1 tetap sama dengan 3 dikali 2 min A. B min 5 sama dengan 6 min 3A. Oke, berikutnya apa nih? Oke, di sini oke. B min 5 min 6 per
sama dengan min 3. Oke, sebentar ya. Di sini berarti B min 5, min 6, jadinya B min 11, sama dengan min 3A. Oke, A-nya pindah ya. Ini kan min 3 dikali A, berarti B min 11 per A sama dengan min 3. Tapi kebalik ya. 11-nya sama B-nya kebalik ya. Kita coba sesuaikan dulu dengan apa yang ditanyakan. Berarti di sini kita kalikan negatif, kalikan min 1. Kalau kita kalikan min 1, maka B dikali min 1 yaitu min B. Min 11 kali min 1 berarti 11. Sama dengan min 3A kali min 1 yaitu 3A. Jadinya A-nya pindah 11 min B. 3 dikali A. Berarti kalau perkalian pindah jadi pembagian. Gitu kan. Konsep gampangnya ya tapi ya. Sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Udah dapet tuh. Seperti itu ya teman-teman dalam mengerjakan soalnya. Oke, gimana? Ada yang masih bingung nggak? Oke, sudah paham untuk soal yang ini? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Nah, pada soal berikutnya, terdapat barisan geometri dengan suku pertama adalah 2. Berapakah suku ke-10? Ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, suku ketiga adalah 8, suku kedua adalah 4 untuk pernyataan kedua. Nah, kalau ada soal kayak gini, itu kita tidak perlu menghitung secara detail ya, tapi kita perlu menganalisis dari dua pernyataan ini kiranya bisa menjawab nggak dari pertanyaan yang diberikan pada soal. Kalau di sini barisan geometri. Oke, kita ingat kembali barisan geometri itu apa ya gitu. Barisan geometri rumusnya adalah UN ya. Kalau rumus suku ke N-nya, rumus suku ke N pada barisan geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 gitu. Nah, jadi N itu adalah suku keberapa gitu ya. A itu adalah suku pertamanya. Nah, jadi UN sama dengan suku pertamanya adalah 2, artinya A-nya sama dengan 2. Berapakah suku ke-10? U10 itu berapa gitu kan ya. 2 dikali R pangkat N-1. Jadi kalau misal ditanya U10 sama dengan 2 dikali R 10 min 1. Yaitu U10 sama dengan 2R9, pangkat 9. Oke, berarti kalau dari sini aja kita harus tahu apa nih? Harus tahu tentang rasionya ya kan? Harus tahu nilai rasionya. Nilai rasionya berapa nih? Rasio itu adalah UN per UN min 1. Nah, jadi misalkan gini ya, barisan geometri, misalkan ya, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini kan U1, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, kalau misal mau cari rasionya itu didapat dari suku kedua dibagi suku pertama, ya kan? Yaitu 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, maka dari itu, 2 ke 4 itu kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 kali 2, dan seterusnya, kan gitu. Oke, itu namanya rasio gitu ya. Nah, jadi untuk pernyataan satu saja, sekarang kita pakai pernyataan satu saja. Pakai pernyataan satu saja, suku ketiganya adalah 8. Berarti suku ketiga itu AR pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 8. A-nya itu 2, R 3 kurangi 1 itu 2 sama dengan 8. R pangkat 2 sama dengan 8 bagi 2, 4. R-nya adalah akar 4 ya, yaitu 2. Jadi dapat nih rasionya adalah 2. Nah, ketika kita menggunakan pernyataan satu saja, berarti bisa menjawab ya. Pernyataan satu saja sudah cukup menjawab untuk suku ke-10 ini berapa, gitu kan. Kalau kita pakai pernyataan 2 saja, suku kedua adalah 4. Berarti AR pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 4. 2 kali R pangkat 1 sama dengan 4. R-nya adalah 4 bagi 2 yaitu 2, berarti R-nya adalah 2. Nah, jadi pakai pernyataan 2 saja itu sudah
sudah menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti benar ya, jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman bisa dipahami untuk soal yang ini? Coba kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke, sudah aman? Aku jawab deh, kok salah Kak di form? Iya, aku baru sadar, aku cek dulu. Kayaknya ada yang salah klik dah. Iya, udah aku perbarui guys. Jadi jawabannya yang D. Tadi aku keburu bikinnya. Karena kan mepet kan. Mepet-mepet, oke. Thank you. Yuk, kita lanjut lagi. Sudah paham untuk soal yang ini, teman-teman? Kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Oke. Kalau misal sudah paham, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 itu mana ada? Nah, nomor 4 di sini ada pernyataan lagi ya. Ada dua pernyataan lagi, kira-kira cukup nggak gitu buat menjawab pertanyaannya. Lana selalu menyisihkan uang jajan sekolahnya sebesar 20% setiap harinya, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Berapa banyak tabungan Lana saat ini? Nah, berarti kira-kira apa nih jawabannya nih? Lana kan nabung ya. Lana nabung. Menyisihkan uang jajan sekolahnya sebesar 20% dari setiap harinya gitu. Apakah yang C? Apakah yang C? Oke. Kalau kita pakai pernyataan satu saja, uang jajan Lana itu 20.000 per hari. Nah, artinya kita tahu bahwa besar uang yang ditabung ya, besar uang yang ditabung atau yang disisihkan ya, uang yang ditabung itu sama dengan 20% kali 20.000, yaitu 20 per 100 kali 20.000. Kemudian kita coret, 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 coret. 2 kali 2, 4. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Berarti 4.000. Ternyata dia menabung 4.000 per harinya gitu ya. Oke, kira-kira cukup nggak? Berapa banyak tabungan Lana saat ini? Saat ini tuh kapan ya kan? Saat ini tuh kapan? Berarti informasinya kurang kurang sesuai ya, kurang kurang pas lah gitu buat bisa menjawab. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup. Sekarang kita pakai pernyataan dua saja. Pernyataan satunya kita abaikan dulu. Pernyataan kedua, Lana sudah menabung selama 8 minggu. Nah, artinya waktunya itu adalah 8 minggu. 8 minggu itu berarti berapa hari gitu kan ya? 8 dikali 7, 7 hari. Tapi dia tidak menabung Sabtu dan Minggu. Artinya dalam seminggu itu dia menabung selama 5 hari saja. Oke, 5 hari saja jadinya 40 hari. Ternyata saat ini itu adalah 8 minggu gitu ya. Udah 8 minggu ternyata. Nah, berarti pernyataan dua saja itu nggak cukup. Dia cuma diketahui waktunya. Tapi nggak tahu dia nabung berapa per harinya kan gitu ya. Nah, artinya satu dan dua nih ya kan. Pernyataan satu dan dua, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu. Ya udah, ini ketemu ya kan. Nanti kalau misal mau tahu berapa banyak tabungannya, tinggal 4.000 dikali dengan 40 hari gitu. Ya udah, dia dapat tuh tuh 160.000 gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, gampang ya untuk soal yang nomor 4 ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah aman, bisa ketik aman atau kasih reaction ya. Habis itu kita lanjut lagi. Oke, ya sudah aman kasih reaction. Ini aku ngejelasinnya kecepatan gak nih? Udah 5 soal ya dalam setengah jam yang kita bahas. Aman ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, soal nomor 5. Terdapat sebuah tabung dengan jari-jari tabung 7 cm dan tinggi tabung 5 cm. Manakah hubungan antara P dan Q yang benar? Oke, ada tabung ya. Tabung kalau kita gambarkan dia bentuknya seperti ini. Set,
Set gitu ya. Kemudian jari-jari itu dari titik pusat ditarik ke pinggir ya. Ini namanya jari-jari. Nah, jari-jarinya itu 7 cm. Kemudian tinggi tabung yang ini, tinggi tabungnya adalah 5 cm. Hubungannya, oke, yang P di sini mencari volume tabung. Volume tabung tahu nggak rumusnya nih? Nah, berarti harus tahu ya. Kalau misal soal kayak gini, dia menguji pemahaman kita tentang geometri bangun datar. Nah, bangun ruang, sorry. Bangun ruang itu salah satunya ada tabung ya. Nah, kita harus tahu dulu volume tabung itu apa ya, gitu. Volume tabung, volume tabung itu rumusnya adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi ya. Nah, jadinya V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. R-nya di sini adalah 7, berarti kita pakai aproksimasi 22/7 ya. 22/7 dikali 7 kuadrat, ya kan? Dikali tingginya itu adalah 5. 7-nya kita coret, jadinya 22 dikali 7 dikali 5 ya kan? Yaitu, oke, kalau kita nggak ngitung dulu nggak apa-apa. Kalau sekarang kita cari I-nya, yaitu luas permukaan tabung. Oke, berarti luas ya L ya, L itu luas permukaan. Sebentar di sini luas permukaan dari tabung. Ada yang tahu nggak luas permukaan dari tabung? Untuk luas permukaan dari tabung itu 2 pi R dikali R ditambah T, yaitu 2 dikali 22/7. Sebentar ini mepet banget ya. Oke, 2 dikali 22/7 dikali 7 ditambah 5, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7, 2 oke, ditambah 2 dikali 22/7 dikali 5. 7-nya kita coret, 2 dikali 22, oke. Ya, ternyata agak sulit ya kalau kita mau membandingkan tanpa mencoret gitu. Kalau gitu kita langsung aja dah hitung. Jadinya di sini 2 dikali 22/7 dikali 12 ya. Oke, berarti kalau gitu 22, 7 kali 5, 13. Oke. Nah, berarti kalau kita abaikan ya, kalau kita membandingkan dan di sini dua-duanya kita abaikan, 7 kali 5 yaitu 35. Kalau yang di sini 2 dikali 12 itu 24 dibagi 7. Nah, berarti volumenya yang lebih besar ya kan? Karena 24 dibagi 7 itu 3, sekian ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari Q. Nah, itu nanti kalau misalkan di UTBK kita mau menghitung, karena ini kan cuma membandingkan ya. Karena kita cuma membandingkan, berarti kalau kita nggak ngitung sampai detail pun, itu nggak masalah gitu. Oke. R-nya nggak 7, Kak. R-nya nggak dimasukin. Oh, alah. Iya, iya, iya. Astaga. Aku tidak fokus, guys. Oke. Thank you, thank you, thank you. Kita ulang lagi. Nah, ini efek dari bangun tidur langsung aja. 22, 2 kali 22/7 dikali 7, 7 ditambah 5. Oke, thank you, thank you. 7 di sini 12, berarti 7-nya dicoret, jadinya 2 dikali 22 dikali 12. Nah, berarti kalau gitu, di sini dua-duanya kita abaikan, terus 7 kali 5, 35, 2 kali 12, berarti 24. Nah, berarti kalau gitu, tetap ya, jadi jawabannya yang A, P lebih besar dari Q. Oke, thank you. Nah, ini kalau misalkan di UTBK kita nggak mau menghitung secara detail ya. Jadi kalau ada bentuk yang sama ya udah kita abaikan. Tapi kalau misalkan nggak di UTBK, nggak apa ya, nggak soalnya itu bukan berupa perbandingan, ya udah kita hitung secara lengkapnya. 22 kali 7 kali 5 yaitu 770 ya. 770 yang di sini. Kalau berikutnya yang di sini 2 dikali 12 kali 22
yaitu 528. Tuh, tetap ya hasilnya sama. Oke, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bisa ini nggak dipahami? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, diketahui sebuah data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila satu datum itu ini ya, apa angkanya gitu ya, diganti dengan angka 34, maka rata-rata menjadi 2 kali median. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Oke, di sini ada sebuah data ya, ada sebuah data, kita mau mengganti salah satu angkanya kita mau ganti dengan angka 34. Oh iya, sekarang hari ulang tahunnya Nail ya. Oke, ada Nail ternyata. Oke, selamat ulang tahun Nail. Aku barusan buka Telegram, ini ya, ada notif. Oke, terus kita lanjut lagi. Salah satu data itu kita mau ganti dengan 34 ya. Nah, berarti kalau kayak gitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi eh, rata-ratanya menjadi 2 kali median. Mediannya itu dari data ini adalah median itu nilai tengah ya. Nilai tengahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai mediannya adalah 4 ya. 2 kali median. Berarti 2 kali median itu 8. Di sini kalau kita perhatikan, kalau kita ganti, kalau satunya diganti dengan 34, berarti urutannya jadi gini ya. Kalau satu ya, misalkan satu diganti nih. Diganti 34. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Ini kalau satu. Kalau duanya yang diganti, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Kalau 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Kalau 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 4. Oke, ini polanya kalau kita lihat nih. Oke, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kalau 5 yang diganti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 3, 4. Hmm, jadinya kalau kita mengganti datum 1, 2, 3, 4, mediannya itu jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan ada di ini ya, data keempat ya. Kalau ada 7 angka, mediannya itu ada pada data keempat. Oke, oke, gini ya. Jadi, karena ada 7 angka, maka mediannya itu berada pada 7 tambah 1 dibagi 2, yaitu 8 bagi 2, 4. Jadi ada pada data data keempat gitu. Nah, data keempat di sini kalau diganti 1, tuh 2, 3, 4 ada itu 5, tuh 2, 3, 4 berarti 5, tuh 2, 3, 4 itu 5, tuh 2, 3, 4 itu 5, tuh 2, 3, 4 itu 4. Oke, di sini beda ya. Terus kita coba kalau misalkan ganti 6 ya. 6-nya yang diganti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 4. Kalau 7 yang diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Jadi mediannya itu adalah 4 ya, adalah 4. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kalau angka 1, 2, 3, 4 yang diganti itu mediannya 5. Kalau angka 5, 6, 7 yang diganti itu mediannya adalah 4. Oke, ada dua kondisi ya kan. Kondisi pertama, kalau kita mengganti angka 1, 2, 3, dan 4, maka mediannya yaitu 5. Kalau kondisi kedua, kalau kita ganti 5, 6, 7,
maka mediannya adalah 4. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, jadi dari situ kan udah ketemu nih polanya nih, yang diganti-ganti gitu ya. Oke, nah berikutnya apa? Harus dicoba satu-satu ya, Kak. Sebenarnya gini, kenapa mencoba satu-satu supaya kita menemukan pola? Karena di sini kita ingin tahu polanya gitu ya. Oke, karena di sini nggak cukup ya. Aku coba, eh oke di sini. Nah, oke lanjut lagi ya. Nah, berikutnya, kalau udah ketemu, kita pakai dulu kondisi pertama. Kondisi pertama itu kita mengganti 1, 2, 3, 4 sama apa mediannya ya. Mediannya itu sama dengan 5. Kalau di sini rata-ratanya kita cari dulu rata-ratanya ya. Rata-rata sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 34 dikurangi X ya. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu angka yang kita hilangkan. Kemudian kita bagi 7. X-nya itu adalah datum yang diganti gitu ya. Yang akan diganti. Jadinya 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, tambah 4 10, 15, 21, 28, 28 tambah 34 berarti 62 ya. 62 min X per 7 sama dengan 2 kali mediannya ya. Oke. Sebentar, di sini 2 kali mediannya. Rata-rata, eh, bentar guys, ini coba pindah-pindah dulu ya. X-nya itu adalah datum yang diganti. Datum yang diganti. Oke. Rata-ratanya ini itu sama dengan dua kali median gitu ya. Oke, kalau pada kondisi pertama berarti 2 dikali 5 mediannya. 62 dikurangi X sama dengan 10 dikali 7, 70. Min X sama dengan 70 dikurangi dikurangi 62. 70 dikurangi 62 berapa? 8 ya. Berarti X-nya adalah min 8. Eh, ini logis enggak? X-nya min 8. Artinya ketika kita ingin rata-ratanya itu sama dengan 2 kali median, mediannya 5, itu datum ya, datum yang harus diganti itu adalah min 8. Nggak ada angka min 8 ya. Artinya kondisi pertama mustahil ya, mustahil terjadi gitu. Oke, paham nggak maksudku? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, berarti kemungkinan kedua, ya kan? Kita coba pakai kemungkinan kedua. Pada kemungkinan kedua, kondisi 2, ketika, eh, oke, kita pakai halaman berikutnya saja. Nah, kondisi kedua, itu angka 5, 6, 7 itu mediannya sama dengan 4. Oke, kita coba lagi ya. Rata-rata sama dengan 2 kali median. Rata-ratanya tadi 62 dikurangi X dibagi 7 sama dengan 2 kali 4. 62 dikurangi X. Oke, ini perkaliannya mirip mirip X ya. 2 kali 4, 8. 8 kali 7, 56. Min X sama dengan 56 kurangi 62. 56 kita kurangi 62 yaitu 6 ya. 6 berat apa? Min 6 berarti X-nya adalah 6. Nah, kita tahu bahwa ternyata kondisi kedua itu yang terjadi ya kan. Kondisi kedua itu yang kemungkinan terjadi kalau ada angka yang akan diganti menjadi angka 34 itu adalah angka 6 gitu. Nah, berarti angka yang diganti itu adalah 6. Nilai P-nya adalah 6, nilai Q-nya adalah 6. Jadi hubungannya P sama dengan Q gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, seperti itu, guys. Oke, paham? Ini aku nyiapin 15 soal. Ya nanti sedapatnya lah ya.
Oke, paham nggak nih teman-teman untuk soal yang ini? Ini materi statistika ya. Jadi kita harus tahu dulu konsep rata-rata, konsep median, ya kan? Baru kita bisa mengerjakan soal ini. Nah, menurutku ini soalnya termasuk sulit sih kategorinya. Oke, bisa dipahami nggak nih? Kalau kita kalau kalian udah paham, kita bisa lanjut lagi. Oke, bisa ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya nih, ada kurang seru. Oke, kalau misal kurang seru boleh tanya gitu. Silakan tanya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya ini ada materi apa ya? Materi matriks ya. Pada materi matriks, jika diketahui A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan B-nya itu 99, 99, 97, 96, 95, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Maka nilai determinan B pangkat min satu ya. B pangkat min satu dikali A pangkat min satu kali B pangkat min satu dikali A pangkat min satu adalah berapa? Oke, di sini materi matriks ya kan. Materi matriks ini inverse ya. Nah, pangkat min satu itu namanya inverse. Jadi, kita harus tahu matriks dan inverse dari matriksnya gitu. Nah, kita mengenal namanya sifat dari inverse. Sifat inverse matriks. Sifat inverse matriks itu kalau kita perhatikan di sini ada A pangkat min satu dikali B pangkat min satu, kemudian kita pangkatin min satu itu sama dengan B dikali A. Karena A pangkat min satu dipangkatin min satu ya kan, inverse dipangkatin inverse, dia kembali lagi ke bentuk semula. B pangkat min satu dipangkatin min satu ya kan, berarti inverse dipangkatin inverse, berarti balik lagi ya kan ke bentuk semula yaitu B. Nah, berikutnya ada oke lah, kita hitung dulu ya. Determinan. Jadinya di sini sama dengan determinan B pangkat min satu A inverse dikali B inverse pangkat min satu ya kan, pangkat inverse-nya itu menjadi BA kemudian dikali A pangkat min satu. Nah, berikutnya kita cek lagi. Di sini ada B dikali A. Nah, ini kan kalau perkalian bisa kita pisahkan ya. Gimana kalau B inverse, B-nya ikut ke sini, A dikali A inverse. Nah, jadi kalau misalkan ada A dikali A inverse, itu sama dengan I, ya kan? Atau matriks identitas gitu ya. Ini namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas itu nilainya sama dengan 1. Selalu bernilai 1. Oke. Nah, jadi determinan B inverse dikali B itu sama dengan matriks identitas. A dikali A inverse juga matriks identitas. Nah, matriks identitas dikali matriks identitas sama dengan matriks identitas itu sendiri. Nah, determinan dari matriks identitas nilainya selalu bernilai 1 ya. Oke, ini determinan gitu. Determinan. Determinan dari matriks identitas selalu bernilai 1. Nah, jadi determinan dari matriks ini, ya kan, sebanyak ini, itu nilainya adalah 1. Jawabannya yang C. Nah, udah ketemu ya kan. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus paham dari konsep matriks dan juga penerapan sifat-sifat inverse-nya gitu ya. Oke, nah kalau kita hitung secara manual ya, ini kan ordonya udah 3 kali 3 ya kan. Ordo A-nya 3 kali 3, B-nya juga 3 kali 3, angkanya besar, ya udah kita bakalan nge-skip gitu. Kalau misalkan kurang paham dengan materinya. Oke, gimana? Untuk soal yang nomor 7, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Siapa yang baru tahu cara ini? Bukan cara sih, lebih ke sifat inverse matriksnya. Nah, nanti kalau misalkan baru tahu, ini ya, bisa dicoba pelajari lagi gitu. Iya, kalau matriks ini termasuk salah satu materi prioritas ya. Nah, jadi paling satu soal gitu yang keluar. Dia nggak tahu lagi, tergantung nanti kalian dapatnya ya. Oke, kita lanjut lagi.
Soal berikutnya nomor 8. Diketahui 3 kantong masing-masing berisi 9 bola yang terdiri atas 3 bola merah, 3 bola kuning, dan 3 bola hijau. Dari setiap kantong diambil 1 bola. Peluang terambilnya paling sedikit 2 bola merah adalah oke. Materi apa nih? Materi peluang ya. Materi peluang. Nah, jadi di sini eh, ada 3 kantong. Ada 3 kantong, ya kan? Ada 1, 2, 3. Masing-masing ada 9 bola. Ini 9 bola, ini 9 bola, ini 9 bola gitu ya. Ada 3 bola merah, ada 3 kuning, 3 hijau. 3 kuning, 3 hijau. Dari setiap kantong diambil 1 bola. Peluang terambilnya paling sedikit 2 bola merah, yaitu oke. Berarti eh, paling sedikit 2 bola merah. Oke, kita coba cari kemungkinannya dulu ya. Kantong pertama terambil merah, kantong kedua terambil merah, kantong ketiga misalkan terambilnya kuning. Nah, kantong pertama merah, kedua merah, kantong ketiga hijau. Nah, ini kan udah paling sedikit 2 bola warna merah gitu ya. Atau bisa lagi kombinasi yang lain, kuning, merah, merah, hijau, merah, merah. Oke. Atau bisa juga merah, kuning, merah, merah, hijau, merah. Nah, berarti udah ya di sini. Jadi ada berapa nih ya kan? Ada berapa? Tuh satu satu per apa ya? 3/9, 3/9, 3/9. Oke, kita ambil satu aja. Nah, jadinya 3/9 ya. Merahnya itu kan ada 3. 3 dari 9 bola dikali merahnya 3 dari 9 bola dikali kuningnya itu 3/9 bola. Jadinya 3 kali 3 kali 3 atau 1/3 kali 1/3 kali 1/3, yaitu 1/27. Oke. Nah, tapi ada berapa kombinasi nih? Ada berapa kombinasi kemungkinan? Ini kan masih 2 bola merah ya. Ini kondisi 2 bola merah ya kan. Nah, kalau paling sedikit 2 bola merah, artinya ada kondisi ketiga-tiganya itu merah semua, 3 bola merah gitu ya. Nah, artinya kondisinya pertama merah, kedua merah, ketiga merah. Nah, berarti ada satu kemungkinan kondisinya gitu kan ya. Jadi ada berapa kondisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kondisi. Jadi peluangnya adalah 1/27 dikali 7, 7 kemungkinan ya. Nah, 7 kemungkinan kondisinya. Jadi jawabannya adalah 7/27, yaitu yang A. Nah, jadi dapat kan jawabannya yang A. Gitu. Oke, paham nggak nih? Nah, jadi kalau dalam peluang, itu kita selain menghitung peluangnya, peluang terambil bola merahnya ya paling sedikit 2 bola, itu kita juga mencari kemungkinan kejadiannya, variasinya gitu. Nah, bisa apa ya? Bisa kantong pertama merah, kedua merah, tiga kuning atau hijau gitu kan ya, dan seterusnya. Harus dijabarin kayak gitu, Kak? Iya, harus dijabarin kayak gitu, teman-teman. Kak, konsep paling sedikit tuh gimana? Nah, gini, paling sedikit 2 bola merah yang terambil. Artinya lebih dari dua, apa? Lebih dari sama dengan dua, ya kan? Paling sedikit 2 bola warna merah yang terambil. Artinya lebih dari dua, gitu. Nah, karena ada 3 kantong, ya kan? Ada 3 kantong, berarti ada 3 pengambilan. Nah, jadinya kita mencari 2 sampai 3 bola merah yang terambil, gitu. Nah, artinya maksimal ya tiga, tiga apa ketiga-tiganya merah semua gitu. Kak, ini ada cara yang lebih cepat lagi. Ini udah cara cepatnya, guys. Karena aku menjelaskan, jadinya kesannya lama gitu ya. Oke. Kalau cara nggak cepatnya, kalian mencari hitung dari setiap kondisinya gitu.
1/27 ditambah 1/27 ditambah 1/27 gitu sampai ke kondisi yang ketujuh. Nah, jadi seperti itu. Oke, gimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Lanjut ke aman, oke. Nah, soal berikutnya nih. Misalkan, eh kalau mau cepat tinggal jawab aja. Betul. Oke, oke. Nggak salah sih Akbar. Misalkan X8YZ merupakan suatu barisan aritmatika. Jika X8Z merupakan barisan geometri, maka nilai X ditambah Y ditambah Z adalah... Oke, untuk soal yang ini, mau mencoba dulu atau mau langsung kakak bahas materi dari apa nih? Barisan aritmatika dan geometri ya. Gimana, mau coba dulu nggak nih? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu kita mengenal namanya beda ya kan? Konsep beda atau selisih gitu. Nah, yang membedakan ya, barisan geometri itu dia berupa rasio. Nah, jadi gini, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya itu termasuk aritmatika. Ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan ya selisihnya gitu ya. Tapi kalau rasio 2 kali 2 misalkan, kali 2 kali 2 gitu ya. Dia berupa perbandingan ya atau rasio gitu. Oke, itu namanya geometri. Oke, udah tahu bedanya. Kemudian kita kerjakan. Di sini eh, misal bedanya adalah B ya. X8Y Z ya kan. Dia aritmatika ditambah beda, ditambah beda, ditambah beda. Berarti kita dapat bahwa X tambah B sama dengan 8. Kemudian Y tambah B sama dengan Z ya. Oke. 8 tambah B sama dengan Y. Y ditambah B sama dengan Z. Oke, di sini B-nya sama dengan 8 min X. Kita substitusi ke sini. Hmm, berarti di sini 8 ditambah 8 min X sama dengan Y. 16 min X sama dengan Y. Oke, atau kita ini agak ribet ya. Kalian ini. Kita tahu bahwa X ditambah B sama dengan 8. Berarti kalau eh, X ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sama dengan Y. Atau X ditambah 2B sama dengan Y. Berarti kalau yang Z, X ditambah 3B sama dengan Z. Oke, kita tahu deh ya. X tambah B sama dengan 8. X tambah 2B sama dengan Y. X tambah 3B sama dengan Z. Oke, kemudian kalau dari rasio ya, geometri ya. X8Z, ini yang geometri. Kalau dalam UTBK, ini ada barisan geometri yang totalnya itu berupa ganjil ya. Apa totalnya itu ganjil. Ini kan ganjil nih, ada 3 angka. Itu pakai ini teman-teman. Suku tengah gitu. Suku tengah. Tahu nggak rumus suku tengah? Suku tengah dalam geometri ya. Suku tengah dalam geometri itu U1 dikali U1 dikali UN atau suku terakhir itu sama dengan suku tengahnya. Nah, jadi di sini tuh ada X sama Z ya kan. Kita butuh X dengan Z. Jadi ini adalah U1-nya. Ini adalah UN-nya, suku terakhirnya gitu.
Jadinya suku pertama X dikali suku terakhirnya Z. Z itu ini ya. Oke, kita tulis dulu lah biar gak bingung. Oke, di sini pakai warna ungu. X dikali Z sama dengan 8. X dikali Z-nya itu X ditambah 3B sama dengan 8. X kuadrat ditambah 3BX sama dengan 8. Kita butuh B-nya ya. B-nya itu 8 min X. Oke, berarti X kuadrat ditambah 3 dikali 8 min X dikali X sama dengan 8. Nah, di sini kan udah dapat nih nilai X-nya nantinya. Jadi X kuadrat ditambah 3 dikali 8, 24 dikali X berarti plus 24X. 3 dikali min X, min 3X. Min 3X kali X berarti min 3X kuadrat sama dengan 8. Oke, jadinya X kuadrat min 3X kuadrat ditambah 24X sama dengan 8. Min 2X kuadrat ditambah 24X sama dengan 8 ya. Oke, min 8. Oh, oke, oke. Di sini itu UT kuadrat, teman-teman. UT kuadrat. Jadinya 8 pangkat 2. Oke, aku kelupaan dah pangkatnya ini. Oke. Aku tulis ini ya. Jadi suku tengah atau UT, rumusnya adalah UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN. Nah, atau UT-nya sama dengan akar dari U1 dikali UN. Nah, berarti di sini 64 sama dengan 64. Jadi di sini min 64 sama dengan 0 ya. Min 64 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi min 2 ya. Kalau kita masing-masing ruas bagi min 2, berarti jadinya X kuadrat min 12X jadi plus 32 sama dengan 0. Nah, kita faktorin. X dikali X, 32 itu 8 kali 4. Supaya dapat min 12, min 8, min 4, min 8 kali min 4, 32. Jadi X-nya adalah 8 atau X-nya adalah 4. Nah, jadi dapat tuh. X-nya 8 atau X-nya adalah 4. Oke, di sini nggak cukup ya. Kalau nggak cukup, kita duplikatnya. Kita duplikat. Oke, X-nya 8 sama X-nya 4. Nilai X-nya 8 atau nilainya 4. Di sini X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan 4. Oke, berikutnya kalau X-nya 8, barisannya itu 8, 8, Z-nya 8, 8, Y, Z. Berarti 8 tambah 8 kan 0 ya. Jadinya 8, 8, 8, 8 dong. Nah, berarti X ditambah Y ditambah Z jadinya 8 tambah 8 tambah 8, yaitu 24. Kalau X-nya sama dengan 4, berarti 4, 8, Y, Z. 4 ke 8 tambah 4, berarti ini tambah 4, ini tambah 4. Jadinya 4, 8, 12, 16. X ditambah Y ditambah Z, yaitu 4 tambah 12 tambah 16, yaitu 32 ya. Oke, jadi jawabannya 24 atau 32. Nah, jadi udah gitu, Deng. Jawabannya adalah yang B, 24 atau 32. Oke, gimana untuk soalnya?
Hansen dapatnya 32 atau 48, kurang tepat ya Hansen ya. Oke, Nail dapatnya yang B, sip ya. Ini kita sampai soal ke-9 atau soal ke-10 nih. Satu soal lagi, biar pas ya, 10 soal ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, Erika membuat gelang dengan hiasan manik-manik. Gelang yang ia buat untuk dirinya sendiri menggunakan 11 buah manik-manik. Ibunya juga dibuatkan gelang olehnya. Jika diameter gelang ibunya 2 kali dari gelang Erika, oke ini ya, diameter gelang ibunya 2 kali dari gelang Erika, dan kerapatan manik-manik kedua gelang sama, maka berapakah manik-manik yang digunakan untuk membuat gelang ibunya? Gunakan aproksimasi Pi sama dengan 22/7. Oke, berarti kalau kayak gini, em, gelang ya, dia mau bikin gelang. Gelang itu kita menggunakan apa nih? Konsep apa nih? Lingkaran ya. Di sini ada diameter, ibu sama dengan 2 kali diameter Erika. Oke, misalkan R-nya adalah jari-jari ya. Jari-jari Erika, gelang Erika. Berarti kalau yang ibu 2 kali, ya kan? 2 kali R, jari-jari ibu Erika. Oke, kalau mau bikin gelang, ya kan? Gelang ada manik-manik ya, kerapatannya sama gitu, mengelilingi. Artinya manik-maniknya itu kan mengelilingi ya, paham nggak? Manik-maniknya kan mengelilingi. Artinya di sini kita butuh keliling ya, keliling gelang ya. Keliling gelang Erika itu keliling lingkaran ya kan, keliling lingkaran, yaitu 2πr ya kan. Jadi 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya berapa? Nggak ada ya. Yaitu R ya. Berarti 44/7R gitu. Nah, berarti kerapatan manik-maniknya. Kerapatan manik-manik. Karena ada 11 buah nih ya. Ada 11 buah manik-manik. Jadi kerapatannya itu kerapatan manik-manik Erika itu sama dengan dari 11 buah kita bagi dengan kelilingnya. Dia kelilingnya 44/7R. Jadinya 7 kali 11 yaitu 77/44R. Atau kita sederhanakan jadi 7/4R. Oke. Kemudian manik-manik pada ibu ya. Ibunya juga dibuatkan gelang olehnya. Maka berapa manik-manik yang digunakan untuk membuat gelang ibunya? Oke, kita nggak tahu. Kita akan mencari jumlah manik-manik pada gelang ibunya. Kalau si Erika, manik-maniknya kan 11 ya, buat dirinya sendiri gitu. Kerapatannya 7/4R. Jadi kalau pengen tahu manik-manik yang digunakan oleh ibu, misalkan ya, misal N-nya itu sama dengan jumlah manik-manik ya. Jumlah manik-manik, jumlah manik ibu. Terus kerapatannya kan sama. Kerapatan kedua gelangnya kan sama. Artinya N, jumlah manik-maniknya ibu dibagi dengan 2 pi, R-nya itu adalah 2R ya, 2 kali jari-jarinya. Itu sama dengan 7/4R, karena kerapatannya sama gitu. Nah, berikutnya, ini kita lanjutin. N sama dengan 4πR sama dengan 7/4R. 4-nya kita coret.
Kemudian N-nya adalah 7 PR per R. R-nya dicoret, N-nya adalah 7, 7pi. Nah, N-nya itu 7pi. Ternyata 7 dikali 22 per 7, yaitu coret-coret, yaitu 11. Nah, ternyata manik-manik yang digunakan, kok 11 astaga, 22. Nah, 7 dikali 22 per 7 berarti 22. Ternyata manik-manik yang digunakan oleh si Erika untuk membuat gelang ibunya itu sebanyak 22. Nah, jadi begitu. Oke, gimana? Sudah paham teman-teman? Untuk soal yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Kata Balkis yang C, oke. Dua-dua. Kalau aku mikirnya gini, Erika kan 11 manik-manik. Terus ibu tuh dua kalinya, ya udah. Iya, boleh-boleh. Iya, betul memang gitu. Tapi kan kita menjelaskan secara ini, teori ya kan? Iya, ya kalau kalau mikirnya Balkis kayak gitu dan aku ngejelasin kayak gitu ya udah selesai gitu. Tapi kan tidak. Yang kakak jelaskan ini berdasarkan cara pengerjaannya dulu kayak gimana. Nah, dari sini harapannya kalian dapat menemukan cara yang lebih lebih singkat gitu ya atau lebih ringkas. Nah, yang seperti itu. Oke, benar ya. Jadi jawabannya yang C, 22. Diameternya 2 kali Erika berarti 11 kali 2 yaitu 22. Makasih banyak Kak. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa ya. Semoga apa yang udah kita pelajari pada sore hari ini mendapat manfaat ya, dan semoga kalian dimudahkan selalu dalam menggapai apa yang kalian impikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung pada kelas sore hari ini.